up dancer? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's talking with me Janice Eta And Yusuf Sagita. Now on the dance floor we have ada Rain. Ya. Nah, akhirnya setelah sekian lama nih gitu ketemu juga. Iya. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya kayak. Benar. Nih BTW dulu gue sama Rain ini adalah satu angkatan. Gitu. Jadi kita dulu bareng gitu sama teman kita, sekarang satu udah di Hong Kong. Angkatan apa nih? Angkatan narinya, angkatan ngajarnya, apa angkatan umurnya? Jangan gitu. Ini kalau udah umur nih bahaya nih, kalau Eta dari kemarin openingnya umur terus. Saya suka gitu. Jadi inget zaman dulu, jadi inget masa waktu dulu tuh kapan sih? Dulu itu adalah waktu kita tuh lagi giat-giatnya berlatih. Ya kan? Tapi BTW sekarang kesibukannya ngapain, Re? Lagi ngapain nih? Lagi ada project apa nih? Ya, sekarang kesibukannya masih ngajar. Ngajar di HBS Jakarta. Ngajar di sana dan ngajar private juga. Juga sekarang mulai ngajar workout, ya kan. Nih jadi selama pandemi nih ya kan ngeliat Instagram. Wih, gitu kan. Kenapa tuh? Wih, roti sobek nih ya kan. Nah, lo kalau penasaran langsung aja lo kepoin Instagram ya. Tapi lu BTW suka workout itu memang dari dulu awal lu suka workout atau memang pada saat kemarin lagi begitu aja tuh? Oke, workout sebenarnya suka dari SMA ya, karena main basket dulu. Basket. Oh iya, berarti memang udah atletis nih dari dulu ya. Suka olahraga. Ya, tapi memang benar-benar seriusin kayak belajar tentang nutrisi, tentang workout yang benar itu baru ya 3-4 tahun lah. 3-4 tahun belakangan ini ya, and then sekarang lebih fokus di narinya masih, and then workoutnya juga gitu ya. Nah, pengen tahu startingnya tuh dulu kapan sih, Ren? Nari. Kenapa bisa sampai nari gitu? Oke. Ini udah lama banget ya. Udah lama banget. Jangan ngomong dulu ya. Nih kalau ngomong dulu yang sebelah gua. Enggak, nostalgia. Okay. Nari pertama kali waktu SMA itu sekitar umur 17 lah, 18. 17. Ya 17 tahun. Itu start mulainya karena pengen lebih pede. Jadi waktu itu aku orangnya sangat minder, terus nggak berani lah ketemu orang, ngobrol sama orang gitu. Pengakuan dosa ya gue ya. Oke, sama lu baju lu berdua. gue berpikir kalau ikut dance class gitu ya, kita mungkin bisa lebih pede lagi. Gitu. Jadi sebenarnya iseng aja pengen lebih pede, jadi ikut sekolah dance waktu itu. Awalnya pada saat memang lu memutuskan untuk ikutan nari nih, selain pengen lebih pede, emang awalnya udah bisa atau gimana? Enggak, awalnya memang benar-benar dari nol. Really, dari nol? Iya, karena musik pun aku nggak ada bakat. Jadi dengerin lagu itu kayak ya udah denger lagu aja gitu ya. Hitung tempo satunya tuh nggak tahu di mana. Ya, jadi kayak dari sana terus koordinasi badan juga payah sekali. Jadi kaki kanan kiri sering terbalik gitu kan. Ikutin ritme nggak bisa, terus ngafalinnya lemot banget. Terus stretchingnya kaku banget. Benar. Hey kalian semua yang bilang. Gak ada alasan. Ya aku nggak bisa nari itu lihat. Gak ada alasan. Kayak begini coba. Bisa kayak begini coba. Aduh pusing langsung. Willing power. Ya kan, willing power. Dan itu bagaimana ceritanya tuh kanan kiri bisa terbalik? Lah kan lu main basket. Oper kanan. Kiri salah, maaf gitu. Enggak ya? Kalau basket kan lebih lambat ya movementnya. Kalau masa sih? Maksudnya bebas kan kanan kiri nggak harus. Iya benar. Tapi kalau nari kan ada ini hitungan 1 ke kanan, 2 ke kiri, jadi kayak. Mungkin kalau basket itu kan lebih refleks kali ya kayak. Yes, benar. Oh di situ. Jadi nari itu dibiasain sampai jadi refleks gitu kali ya? Bisa jadi, ya kan, mantap ya. Bisa ya. Ini ngomong-ngomong soal lagu. Karena kan kita kan dancer kan pakai lagu nih, pakai musik nih narinya gitu. Belajar ya. Kan lu tadi bilang lu nggak tahu hitungan satunya nih, lu sampai lu belajar sampai lu bisa segini nih musikalitas lu nih kan lumayan tinggi nih, bukan lumayan, ini udah tinggi banget musikalitasnya dia nih kalau ngedenger lagu. Gimana nih? Ya itu pertamanya struggle sih. Kebetulan adikku kan juga dance. Jadi setiap pulang latihan selalu tanya dia, ulang lagi materinya, terus kayak
tanya nih gimana sih cara Yang ngitung. starting siapa duluan? Dia dulu atau? Adikku, Cemi. Cemi duluan. Cemi Dia dulu. dari umur 5 udah suka perform gitu, tapi modern dance kan. Modern dance. Jadi tanya dia, tapi pelan-pelan begitu kita belajar lama-lama ketemu celahnya gitu loh. Oh, oke. Dan waktu itu juga suka ini sih mengamati musik, jadi kayak dengerin musik terus kayak ngelihat gitu loh layer-layernya. Layernya. Nah dari sana dengan sendirinya akan tahu gitu. Benar. Karena kan basicnya adalah tempo. Terus kedua adalah selain tempo kan di dalam tempo tuh ada ketukan gitu kan. Nah di dalam ketukan tuh layernya banyak lagi tuh. Ada instrumen. Ada instrumen. Ada melodinya. Gitu. Ada melodinya. Benar. Nah itu tuh misain-misain yang kayak begitu memang struggle sih gitu. Karena gue juga pribadi juga ngerasain gitu. Nah pada saat SMA mulai. Lu kan tadi bilang kayak gue minder nih, terus gue tuh orangnya pemalu, gue orangnya nggak bisa malu kan untuk ngomong sama orang, ngobrol sama orang gitu kan. Nah pada saat lu join pertama kali dance kan dari nol banget nih, dengan lu yang minderan itu, nah itu tuh gimana tuh struggle itu? Wah ini gue nggak bisa ngebayangin sih. Ini harus tanya sama orangnya sendiri nih. Gimana cara lu tuh untuk mengatasi keadaan itu? Iya loh, maksudnya memilihnya dance loh, buat maksudnya untuk naikin tingkat kepedeannya dengan ngikut dance, which is biasanya kita kalau misalnya ikut kelas dance-nya, aduh udah pada jago, kok makin takut. Itu, nah itu gimana tuh? Mungkin satu pertama ikutnya motivasinya bukan untuk menjadi dancer waktu itu. Jadi bukan untuk perform atau untuk jadi profesional dancer, tapi murni pengen ikut aja, pengen have fun, ya kan. Jadi nggak ada ekspektasi. Nah jadi terus aku juga tahu diri dalam arti gue ini nggak bisa apa-apa, jadi ya udah nggak apa-apa. Misal orang bilang gue nggak bisa ya memang gue nggak bisa, dan gue mau belajar gitu. Jadi kayak gue nggak ngelihat di luar gitu loh. Gue fokusin ke diri gue sendiri. Simplify your life. Jangan terlalu banyak mikirin omongan netizen. Itu. Aku juga dulu gitu sih, waktu awal-awal ikut kelas tuh aku ingat banget aku tuh di belakang tiang Kak. Jadi kalau misalnya di studio iya. ya kan. Tahu. Ada tiang di tengah-tengah. Nah aku selalu letaknya di belakang tiang. Ya tapi amazing sih, karena sungguh apresiasi, sungguh gitu ya. Gue sungguh mengapresiasi memang teman-teman tuh yang bisa survive dengan keadaannya dengan keadaan yang seperti itu. Karena as we know ya kan, gak banyak orang yang bisa survive dari kondisi yang kayak begitu gitu loh. Karena kan banyak banget yang justru menimbulkan isu. But anyway, turun lomba pertama kali tahun berapa tuh? Waduh deh kalau udah waduh nih. Pokoknya jangan nyebut dulu ya. Jangan nyebut dulu. Kayaknya pertama dance itu kan 2006 ya. 2006. Ikut yang kelas itu, yang klub dance itu. Mungkin aku lomba itu di tahun kedua. Di tahun kedua? 2007, 2008. Wow cepet dong berarti. Ya karena waktu itu aku inget banget tuh. Nah jadi ada kisahnya nih. Alkisah diceritakan. Jadi waktu SMA kan ada pentas seni. Pensi. Kebetulan pengajar yang punya klub dance ini namanya Ko Suni, dia mengajar di sekolah ini St. Louis ya kan, Surabaya. Ada audisi dan segala macam, singkat cerita saya terpilih. Nah, saya juga kaget, padahal nggak bisa kan, cuman nggak tahu mungkin beliau lihat effortnya terus juga dikasih kepercayaan. Tapi singkat cerita pernah patah tangan saya ini gara-gara main basket. Dan patahnya itu pas sebelum event NC. Nah jadi tahu kan, maksudnya perasaannya kayak iya sih. Udah pengen perform, udah siap, terus nggak bisa gara-gara patah. Nah, dan harus istirahat 2 atau 3 bulan karena harus operasi. Iya. Nah di saat momen itu desire yang di dalam tuh kan ingin nari tuh, tapi kependem selama 3 bulan. Nah jadi waktu bisa nari lagi itu udah sikat. Udah kayak bom meledak. Ngebut ya kan. Itu udah ngebut banget, bener-bener ngebut tiap hari nari. Jam pagi tuh, tiap hari nari. Aku masih ingat juga waktu itu zaman masih ke warnet kan. Download video nari tutorial. Tipenya masih FLV. Iya benar. FLV ya Allah. Syukur-syukur bukan 3GP.
Ya. Jangan ya. Jadi tipenya masih itu, aku ingat Iya benar, banget. FLV benar. Download 1 jam 2 jam ya kan pagi-pagi terus pulang langsung pelajarin. Iya. Karena guru susah banget dulu. Karena baru mau belajar, popping baru ada baru mau belajar. Semuanya baru mau belajar. Oke. Jadi kita kalau pengen bisa sesuatu kita harus aktif waktu itu kayak nyari benar-benar video gitu. Iya benar. Ya memang karena kan dulu akses untuk ke gadget tuh kan bukan susah, memang belum ada, belum zamannya gitu kan ya. Dengan cara seperti itulah kita dulunya tuh dapetin materi, dapetin ini. Berarti gitu kecap style tuh lebih dari nonton video gitu dong banyak. Yes. Wow. Tuh ingat banget belajar wave ada 12 langkah gitu kan. Bener. Satu ya kan ini dulu nih, 2, 3, 4, 5 ya dorong balikin lagi. Ntar kalau udah bisa dorongnya udah baru ke sebelahnya gitu. Bener. Ya anyway, pada saat memang lo mempelajari dance nih, kurang lebih kan udah sekitar 15 tahun nih. Iya. Gitu. Pernah ada cerita yang buat lo tuh kayak wah ini gue bersyukur banget nih karena gue nari ini gue bisa ketemu satu cerita Mungkin yang kayak, memang ini kali ya lebih tepatnya kayak kan udah panjang nih perjalanan dari Panjang kapan banget. started sampai sekarang ya kan. Terus kan pasti namanya juga hidup kan ya. Iya. Ada up down which is pasti ada dong kayak momen diharuskan kayak gue harus stop nari atau gue milih gue kerja atau yang kayak gitu-gitu. Oke, paham. pernah gak sih lo diketemuin? Kalau tentang memilih pekerjaan dan nari itu kalau di gue itu anehnya tuh gue berani banget dulu. Jadi waktu SMA baru mulai nari setahun nih, udah bilang orang tua gue mau jadi penari. Padahal belum jago, dan benar-benar belum kepilih juga jadi tim inti di sana, belum ngejob dan lain-lain, tapi udah punya desire itu. Nah untungnya orang tua bolehin kayak ya udah yang penting kamu serius tanggung jawab gitu kan. Nah tapi kalau struggle ada itu waktu I think 2013. 2013. Waktu move ke Jakarta. Pertama kali tuh ya. ya itu benar-benar gue cuman bawa 2 juta. Oh wow. Nekat ya. Nekat. Tapi nih 2013 kan gue ketemu lu tuh sekitar akhir tahun September gitu. Lu 2013-nya pindah ke Jakarta bulan? Maret. Yes. Wow. Itu masih masa struggle. Masa struggle tuh ya. Gila. Tahun. Gue inget 11 bulan gue struggle. Jadi Maret berakhirnya Februari 2014 baru udah aman lah. Aman lah ya, settle. Gila. Yang memutuskan lu untuk ke sini, ke Jakarta kenapa? Dari dulu memang ada pikiran untuk mencoba ke kota besar. Cuman waktu itu ada peluang juga. Kebetulan ada peluang untuk menjadi Nest in the Hood. Jadi Iya, waktu itu audisi. Audisi untuk menjadi penarinya Agnes Monica. Terpilih, akhirnya berangkat. Nah, cuman pada masa itu memang Kak Agnes itu sering bolak-balik Amerika. Iya. Jadi benar-benar overseas terus dia bolak-balik tuh. Itu salah satu yang membuat struggle. Jadi kan enggak. Iya benar. Enggak rutin. Enggak rutin. Iya. Apalagi memilih sebagai kayak pekerjaan utama nih ya kan ya. Benar. Jadi ya susah. Nah, pada saat itu lo menyiasatinya. Karena kan gini, nggak bohong, kalau yang udah berhubungan sama masa struggle biasanya finansial. Ya. Finansial juga pasti struggle. Terus kayak perlahan juga kalau untuk yang nggak kuat-kuat banget tuh kepercayaan dirinya akan makin tipis. Gue bisa nggak ya ada Apalagi di sini? udah kayak ngambil decision, oke gue mau jadi dancer. Iya. Gitu. Gimana you dealing with that situation? Gue inget zaman itu tuh sering nangis malam-malam. Oke. Karena serba nggak pasti karena besok Iya. besok mau makan apa terus bulan depan bayar kos pakai apa itu juga benar-benar nggak pasti banget. Oke. Tapi ya gue cuman ngelakuin yang gue bisa gitu loh. Which is kayak menggunakan waktu yang dikasih itu sebaik mungkin. Waktu itu kan memang jobnya sedikit, nggak pegang job, nggak ada ngajar. Tapi kan gue punya waktu. Oke. Nah waktu itu yang gue fungsikan untuk melakukan hal yang efektif gitu.
Beh. Tuh. Waktu 24 jam dalam satu hari. Kita tidur paling lama berapa sih? 7-8 jam lah ya. Biar sehat. Nah sisanya? Nah itu yang bisa dikaryakan gitu kan. Nah kemarin gue juga sempat lihat lu juga sempat latihan yoga. Oh iya. Ya, nih ada apa di balik yoga itu? Apakah memang karena kan lu dulu kan bilang gue stretching aja gue susah banget nih. Apakah memang untuk ke situ atau mungkin ada reason lain di balik itu kenapa lu pilih yoga? Oke, untuk yoga sebenarnya saat ini itu bukan untuk menjadi guru yoga ya, tapi ini lebih kayak perjalanan spiritual. Gitu. Oke. Mencari ke dalam. Ya. Tapi asal muasalnya kenapa ketemu yoga karena waktu itu punya back pain, nggak sembuh kan? Oh iya. Dipijet lah, terapi lah nggak sembuh. Terus salah satu teman rekomen, tuh kamu coba yoga, katanya keren bisa sembuh. Aku cobalah waktu itu Surya Namaskar ya kalau nggak salah. Iya, yang 12 pose itu sun salutation. Iya. Aku lakukan itu seminggu 2 kali 3 kali 40 menit setiap kali ngelakuin 1,5 bulan sembuh. Hilang tuh ya. Hilang total sampai hari ini. Nah dari sana kan penasaran, apa ini yoga gitu. Ternyata umurnya udah 15.000 tahun. Ya. Nah dari sana gue belajar tentang yoga yang ke mind, yoga yang ke emotion, sama yoga yang ke life energy. Oh, itu dia. Jadi sometimes kalau udah keinginannya itu dari dalam, ini dari tadi gue tangkep nih, nari desire-nya dari dalam, and then yoga pencarian dari dalam juga, gitu. Ya it works. Itu akan ngedrive akan jadi motivasi juga kan buat diri kita untuk kayak tetap ngingetin diri kita untuk keep on track, untuk tetap belajar gitu. Nah, dulu lagi kesebut nih ya. maaf ya kan bentar lagi disebut lagi nih sama Eta. Lomba. Gue tuh tahu lu tuh dari lomba dulu. Jadi waktu itu sempat ada nih submission online online competition gitu namanya tuh 360 dance competition ya. 360. Nah itu waktu itu sempat ada beberapa tim juga, nah salah satunya adalah HBS. Dan mungkin waktu itu juga lu nggak lagi nggak megang itu, tapi gue justru tahu HBS itu tuh pada saat submission itu, dan menurut gue